Konflik Aceh mewariskan banyak pejuang, sebagian di antaranya perempuan. Mereka adalah pahlawan yang menjadi agen perdamaian dan penggerak roda kehidupan saat dan seusai konflik. Para pejuang tersebut adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka para aktivis perempuan, tokoh perempuan, atau para mantan kombatan perempuan yang hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh. Mereka bagian dari orang yang dulu bergumul di antara dua kekuatan yang sedang bertikai. Banyak peran perempuan pada masa konflik, pada masa inisiasi damai, dan pada masa damai itu tidak terdokumentasi dengan baik, ya. Sehingga pada saat ini ketika kita berbicara tentang kiprah perempuan, seolah-olah tidak ada peran yang dimunculkan, ya. Padahal di lapangan kita menemukan banyak peran, banyak kiprah itu yang kontributif terhadap proses pembangunan perdamaian di Aceh. Nah, tujuan pendokumentasian ini melalui penelitian adalah supaya kiprah perempuan itu mendapat penghargaan, pengakuan sebagaimana mestinya, sama seperti para penyumbang perdamaian yang lain. Kerjasama ini sebenarnya lebih pada kekhawatiran Flower dalam gerakan perempuan yang selama ini banyak sekali bekerja untuk penguatan perempuan di berbagai wilayah, tapi tidak ada satu dokumentasi yang bisa kita simpan dengan baik yang kita jadikan sebagai alat publikasi dan kampanye. Perempuan dalam segmen kehidupan masyarakat Aceh di masa konflik itu punya peran yang luar biasa yang selama ini mungkin tidak terkomunikasi dengan baik. Gitu. Inong Bale itu terbentuk pada awalnya sebelum diformalkan. Dia itu muncul dalam gelombang besar simpatisan masyarakat ketika represi militer itu sangat kuat pada masa DOM kepada Aceh. Jadi banyak simpati masyarakat yang muncul termasuk kelompok perempuan. Nah, pada saat itu banyak perempuan yang mereka itu karena statusnya janda, karena konflik itu mereka mendukung perjuangan GAM ya pada saat itu. Jadi ada yang menyumbang nasi, ada yang menjadi informan, ada jadi pada awalnya itu tidak formal. Jadi masih spontan. Nah, ketika disadari bahwa strategisnya pertolongan perempuan-perempuan yang pada saat itu disebut Inong Bale, maka pada tahun 99 itu Komando Pusarga memerintahkan untuk membentuk pasukan secara formal. 99 saya mulai bergabung dengan GAM, tahun 2000 99 saya selesaikan latihan saya, tahun 2000 saya ke Aceh Besar, saya melatih tentara GAM Aceh Besar, baik yang laki maupun yang perempuan. Kalau saya memang jadi pelatihnya. Ya, pelatih Inong Bale, pelatih juga TNA laki-lakinya. Ketika masa konflik, aku lebih banyak untuk melakukan pengorganisasian masyarakat. Nah, itu ada di Aceh Tengah ya, dulu masih Aceh Tengah, belum ada Bener Meriah. Jadi, aku melakukan pengorganisasian sudah dari tahun 90. Dari sana sebenarnya aku mengenal soal begitu dalamnya konflik. Nah, ada juga soal bagaimana perempuan yang ada di masa konflik. Nah, kan waktu itu ada daerah operasi militer dengan sandi jaring merah. Sebenarnya tidak leluasa apapun yang namanya kalau kita melakukan kegiatan dengan masyarakat.
Makanya waktu itu entry point-nya ya lewat pengorganisasian masyarakat untuk pemberdayaan petani perempuan dan dengan kredit union. Pada saat itu memang saya memilih peran. Saya tidak mau campaign. Saya tidak mau campaign di dunia internasional. Saya orang yang berada di belakang layar. Karena saya melakukan investigasi. Tanpa investigasi nggak ada data. Nah, jadi dengan meningkatkan kapasitas perempuan, mereka sendiri sebenarnya menjadi ujung tombak untuk mendorong proses perdamaian sendiri. Kenapa? Data yang mereka berikan, kemudian saya bersama teman-teman di FLAW dan organisasi perempuan lainnya, serta organisasi HAM di Indonesia dan internasional, mengemas datanya, kemudian menganalisa dan kemudian membawa data tersebut sampai ke sidang UN untuk mendorong dukungan dari pemerintah internasional agar mendorong pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman militer ke Aceh. Persoalan Aceh itu harus dengan dialog dan perempuan harus terlibat di sana. Itu dari komisi kami, dan itu kemudian kan diplenokan. Nah, itu menurut saya sebuah Duk Pakat waktu itu, Duk Pakat Inong Aceh, sebuah titik untuk saya merasa bahwa itu bagaimana persoalan Aceh didialogkan. Perempuan udah mengawali ya untuk mempromosikan penyelesaian Aceh secara damai ya, dengan cara-cara damai melalui dialog, kan begitu ya. Jadi proses-proses ini terus kita lakukan sampai kemudian terjadi antara pemerintah Indonesia dan GAM yang bertikai pada waktu itu dalam tanda petik, kemudian mereka melakukan dialog ya, dan lahirlah Jeda Kemanusiaan untuk pertama sekali, dan ini kemudian dilanjutkan dengan DMD, Damai dalam Dialog, dan kemudian KOHA. Sebuah konven yang cukup besar sebenarnya, yaitu Acenis Brotherly Dialog, itu melibatkan hampir 50 representatif orang Aceh dari masyarakat sipil, baik perempuan maupun mahasiswa maupun anggota DPR, baik provinsi maupun tingkat nasional. Kita sangat aktif di dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ya. Saya pikir dalam Undang-Undang 18 kita mencoba memberikan substansi yang langsung berkaitan dengan pertama perdamaian untuk Aceh, dan yang kedua untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Nah, pada waktu itu kita memang menemukan kendala, ternyata eksekutif dan legislatif itu nggak setuju untuk melakukan itu. Padahal menurut perempuan ini kanun adalah sangat penting, terutama untuk mendekatkan antara rakyat dan pemimpinnya. Dan yang kedua, ketika rakyat memilih sendiri pemimpinnya, artinya pemimpin ini tentu harus berpihak kepada rakyat. Aceh kemudian ditimpa tsunami dan pada akhir 2004 ya kan. Kemudian tahun 2005 ini sedang masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian tepat pula waktunya untuk Duk Pakat kedua. Dan Duk Pakat kedua ini karena kondisi Aceh pada waktu itu memang kental dengan masalah kemanusiaan, masalah bencana alam, maka dalam suasana seperti itu kita melaksanakan Duk Pakat kedua. Dan memang kemudian substansi yang lebih menonjol di sana adalah bagaimana kita harus menangani korban konflik, dan ini memang ujung-ujungnya adalah pemberdayaan ekonomi yang harus diutamakan begitu ya. Di samping kita merawat perdamaian itu sendiri, yang kebetulan pada tahun yang sama 2005 itu juga terjadi MOU Helsinki.
Konflik Aceh telah usai. Cukup sudah darah yang tumpah, air mata yang mengalir, kebencian dan dendam yang tercipta. Cukup sudah kehilangan dan kematian itu. Melihat ke belakang, perdamaian yang tercipta tak lepas dari peranan perempuan. Mereka adalah pejuang. Tapi udah damai, kita bisa tertawa ya. Kalau dulu kita kan harap cuma masih mati nggak ya. Tapi kalau sekarang udah damai, kita kan bisa ketawa. Masih ingat nggak yang jatuh celana, yang jatuh baju, yang makan mulutnya terbakar. Jadi udah jadi cerita lucu. Jadi duduk cerita. Mereka masih hormati saya seperti biasanya. Jumpa saya masih kalau kami bilang tabik ya, hormat, masih mu'alim katanya. Ya, cuman kan sudah beda. Kalau dulu benar-benar yang tentara banget kan, yang sikapnya kenapa? Kalau ini kan enggak, kita udah damai, kita udah menjadi lagi masyarakat biasa, kita kembali ke dalam masyarakat. Tapi sayang, perjuangan mereka seakan dikesampingkan. Mereka ditinggalkan, kesetiaan mereka tidak dihargai, perjuangan mereka diremehkan. Perempuan dinilai tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam peran-peran strategis di masa perdamaian. Ya, saya salah satu SC-nya, steering committee ya, yang di sana kan artinya ya termasuk untuk waktu itu menghandle komisi perdamaian itu di bawah ini saya waktu itu. Jadi tidak mudah juga kan untuk membahas itu di dalam sebuah sidang. Waktu itu kan paralel ya, ada soal ekonomi, soal politik, saya di bagian perdamaiannya. Yang dibahas di dalam komisi perdamaian itu kita mulai pada saat itu adalah soal apa sih perbedaan kita. Waktu itu saya dengan Debra di sana di komisi itu, kita punya perbedaan. Seperti apa konflik ini? Nah, apa akibatnya itu untuk perempuan? Nah, apa keinginan kita sebagai perempuan? Di masa keemasan ini, para Serikandi yang dulunya menebar budi, para pahlawan perempuan yang dulunya mengayomi masyarakat malah ditinggalkan. Tokoh perempuan di kampung-kampung tidak dilibatkan lagi dalam proses merawat damai. Para aktivis pun mulai dikucilkan, sebagian karena dianggap berbeda haluan. Perdamaian nggak bisa kita lihat hanya dari sisi menghentikan perang, karena perang memang udah nggak ada lagi kan. Tapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana korban-korban konflik, korban-korban tsunami, perempuan-perempuan yang marginal ya, kemiskinan. Karena ketika bicara perempuan, sebenarnya perempuan bukan hanya mikir perempuan, tapi mikir rakyat secara umum juga kan. Karena kalau rakyat secara umum miskin, yang paling dikorbankan juga perempuan. Ya, hari ini yang paling relevan yang dilakukan untuk Aceh setelah proses-proses reintegrasi, demobilisasi itu pastilah bicara tentang bagaimana peran mereka di dalam politik. Karena tadi pasca konflik pasti ada perubahan peta politik. Meminta pemerintah menginisiasi pembentukan kanun ini. Kemudian pemerintah selalu memperdebatkan ya bahwa kanun ini nggak mungkin bisa diterapkan karena kanun ini nggak mungkin bisa memanggil pelaku yang bukan berada di Aceh, khususnya pelaku yang ada di tempat-tempat lain yang sekarang sudah kembali ke daerahnya. Gitu. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa kalau pemerintah tidak punya komitmen untuk membuat ini atau kesulitan, khususnya karena mereka mungkin nggak paham betul mengenai konsep KKR. Akhirnya kita membantu menyusun. Nah, setelah kita menyusun selesai, kita menyerahkan kepada pemerintah. Pemerintah mengatakan iya akan diterima, kemudian disimpan oleh mereka dan sama sekali nggak ada tindak lanjutnya. Proses pemilihan komisionernya, kita akan mengawal proses itu sehingga orang-orang yang dipilih benar-benar orang-orang yang tepat ya, yang benar-benar paham mengenai isu hak asasi manusia, isu hak korban dan sebagainya. Jadi bukan orang-orang yang terkait dengan isu politik atau pelanggar HAM dan sebagainya. Terus kita pastikan bahwa perempuan benar-benar masuk ke dalamnya dan itu merupakan perempuan-perempuan yang benar-benar paham mengenai isu-isu pemulihan hak korban. Situasi berat perjuangan perempuan ex-kombatan atau Inong Balai pada masa konflik itu tidak semua mendapat apresiasi sebagaimana mestinya. Jadi
berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, resolusi keamanan 1325, ini sebaiknya itu sudah ada hak-hak ex-kombatan itu yang harus dipenuhi gitu ya, termasuk juga dalam MOU kita. Jadi ada hak-hak kesejahteraan, ada hak-hak pemulihan, ada hak-hak penyelesaian hukum gitu kan. Jadi hak-hak ini semua yang sebenarnya harusnya diberikan oleh negara kepada ex-kombatan. Para perempuan serempak melakukan gerakan untuk perbaikan Aceh setelah MOU Helsinki. Mereka mengawali perjuangannya dengan menghasilkan sebuah piagam hak-hak perempuan atau lebih dikenal dengan Charter of the Right of Women in Aceh. Piagam yang menandakan adanya komitmen moral para pengambil kebijakan di Aceh untuk pemenuhan hak-hak perempuan yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2008. Selain advokasi kebijakan, gerakan perempuan juga melakukan upaya pendampingan langsung kepada masyarakat. LBH Apik Aceh dan Pulih Aceh, dua lembaga yang percaya bahwa perbaikan Aceh penting untuk dimulai dari kampung. Partisipasi aktif dalam mendukung aktivitas kelompok perempuan ini yang mungkin masih lemah. Jadi setelah akhirnya kita buat kegiatan training manajemen konflik dan kita meyakinkan kepada tokoh masyarakat dan stakeholder setempat bahwa apa yang dibicarakan dan diperjuangkan oleh perempuan ini bukan saja kebutuhan dan perempuan, tapi ini adalah persoalan bersama yang kebetulan diinisiasi oleh perempuan dan akhirnya dukungan itu tampak lebih kuat ya. Dan terbukti misalnya seperti di Labuan Haji di Gunung Rotan itu tokoh masyarakat berinisiatif gagasan dan ide yang disampaikan oleh kelompok perempuan ini dijadikan salah satu rancangan aturan desa. Kami udah tahu apa itu KDRT, apa itu kekerasan, dan kami pernah dilatih di Tapak Tuan di kabupaten tentang resolusi konflik, masalah bagaimana pendampingan kasus, penyelesaian kasus, pendampingan korban, dan cara penyelesaian secara adat atau secara litigasi atau non litigasi. Itu yang telah kami dapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami para legal tentang cara-cara penyelesaian kasus di desa kami. Perempuan-perempuan ini adalah tokoh adat yang selama ini cukup aktif. Misalnya mereka adalah orang-orang atau perempuan-perempuan yang dipercaya untuk selama ini menjalani prosesi-prosesi adat di kampung. Yang pertama, yang kedua, mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjadi leader, misalnya di majelis taklimnya, wirid yasin dan sebagainya. Nah, itu orang-orang seperti itu kita anggap mampu memberi pengaruh yang baik di tingkat komunitasnya. Nah, mereka-mereka inilah yang kita ajak untuk kemudian berpartisipasi dalam program ini. Sebenarnya kita dorong supaya ada perempuan di dalamnya. Minimal kan kalau perintah kanun itu dua perempuan harus ada di dalam struktur Saraopat atau Tuhaput tadi. Nah, Saraopat atau Tuhaput itu kan di beberapa wilayah kan secara jumlah memang berbeda-beda. Ada yang 8, ada yang 9, ada kalau di Aceh Utara malah ada yang 12. Itu di Aceh Utara 12 satu orang pun nggak ada perempuan. Adapun perempuan itu posisinya kalau kita bilang divisinya divisi yang memang sangat domestik. Kami di MAG ada 16 orang, 12 laki-laki, 4 perempuan. Dan kami tidak berprinsip 4 orang, kenapa tidak lebih. Hanya mencarinya itu payah betul. Mencari perempuan adat itu sulit sekali. Kalau dahulu banyak perempuan adat, kalau sekarang tidak lagi. Kenapa? Pendidikan di rumah itu menjadikan Al-Baiti, Madrasatul Ula itu semua perempuan. Jadi kebanyakan dahulu itu perempuan menguasai adat, bagaimana mendidik adatnya sebagai orang beradat, tapi sekarang tidak lagi. Namun ketika kita buat 2 kali workshop dengan tokoh masyarakat ini, mereka menganggap penting ada perempuan di dalam struktur Tuhaput ini terkait dengan bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian kasus atau sengketa yang terkait dengan kasus-kasus perempuan dan anak. Itu adalah rangkaian dari bagian dari pendampingan kita. Biasanya kita ketika memberikan dampingan itu tidak hanya langsung mengarahkan dia ke pengadilan atau apa, kita memberikan konseling apa yang dia butuhkan,
Jika memang dia butuhkan adalah psikologisnya dulu, kita bantu dari psikologisnya. Kemudian jika memang kesehatan secara fisiknya dulu. Kemudian jika memang bantuannya adalah secara hukum ke pengadilan, kita akan tempuh itu gitu. Jadi tidak hanya menonton pendampingan di pengadilan saja. Begitu banyak peran signifikan dari para pejuang perempuan Aceh dalam melakukan perubahan, tetapi gaungnya tak cukup terdengar. Kondisi ini ditengarai karena kurangnya strategi publikasi media yang kreatif. Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengangkat pengakuan atas peran-peran perempuan ditempuh dengan upaya penguatan di bidang media kreatif. Selain itu, kita juga ingin membuat satu gerakan anak-anak muda yang bisa melakukan kampanye melalui media-media kreatif yang berkaitan dengan isu-isu yang dilakukan oleh gerakan perempuan khususnya. Ini sebenarnya saya pikir semua adalah cikal-bakal anak muda yang bergabung, yang kemudian mau dari alumni sekolah Flower, alumni dari sekolah-sekolah, dari pertemuan-pertemuan atau training hub yang digagas oleh Kontas dan lain-lain, bergabung menjadi sebuah kelompok anak muda yang ingin melakukan perubahan yang lebih baik untuk Aceh. Dan ini adalah orang-orang yang sebenarnya pemegang kunci untuk melanjutkan perdamaian di Aceh. Dan harapan saya dengan begitu, perdamaian di Aceh akan terus bisa berjalan. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh perempuan, walau kondisi perempuan masih belum ada di titik aman. Kini, peran perempuan seharusnya tak perlu diragukan. Kapasitas dan komitmennya perempuan tak usah dipertanyakan. Allah yang Maha Pencipta tak akan hadirkan perempuan di muka bumi hanya sebagai pelengkap penderita. Allah yang Maha Kuasa bahkan menitipkan kehidupan di dalam rahim perempuan. Lalu manalah mungkin kami perempuan hanya berdiam diri dan terseduh, menyia-nyiakan kepercayaan Allah. Kami punya mimpi untuk hidup dalam damai yang sejahtera bersama dengan orang-orang tercinta. Kami punya asa untuk menjadi bermakna dengan atau tanpa piala.